Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Remo Tadi selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Visualis Data kelas I2. Di sini kami dari kelompok 11 izin untuk mempresentasikan hasil proyek UAS final untuk mata kuliah AVDTO kelas I2. Di sini kami mengangkat judul yang mengangkat dari jurnal yang berjudul Penerapan Random Forest Classifier untuk Diagnosis Penyakit Limfa. Next. Untuk anggota kelompok dari kelompok 11, di sini ada saya, Vinian Sulenikma dengan NIM 033 dan juga rekan saya, Yushan Aisyah dengan NIM akhir 010. Oke, langsung saja di sini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek ini. Jadi, penyakit limfa memiliki kaitan penting dengan sistem kekebalan tubuh dan membutuhkan diagnosis yang akurat dan cepat. Namun, masalah yang sering ditemukan ialah seperti kompleksitas data dengan dimensi tinggi dan keterbatasan metode tradisional seperti C4.5 dan MLP untuk akurasi tinggi. Jadi tujuan utama dari proyek ini adalah untuk membangun model yang dapat membantu mendeteksi penyakit limfa berdasarkan dataset yang telah diberikan, serta dapat mengevaluasi performa model tersebut menggunakan berbagai metrik evaluasi. Next. Jadi di sini kami menggunakan dataset untuk mengklasifikasikan pasien berdasarkan data limfografi mereka dengan tujuan untuk membantu diagnosis penyakit limfa seperti limfa normal, metastasis, limfa ganas, dan juga fibrosis. Jadi datasetnya berjumlah 148 sampel yang terdiri dari 19 atribut termasuk satu atribut target atau kelasnya. Di sini terdapat empat kelas utama yaitu ada normal fine, metastasis, malignlim, dan juga fibrosis. Next. Oke, di sini dapat dilihat data-datanya dari University Medical Center, Institute of Oncology, Leukemia, Yugoslavia. Next. Oke, di sini untuk deskripsi dari atributnya ada sekitar di 19 atribut dengan kelasnya. Jadi ada lymphatics, blood of hair, dan lain-lain. Next. Oke, lanjut di metodologi penelitian. Di sini yang pertama tentunya kami menyeleksi fitur-fitur terlebih dahulu karena dataset yang di atas itu adalah termasuk kategorikal di mana seleksi fitur dibutuhkan agar dapat memilih fitur-fitur mana saja yang relevan untuk digunakan. Jadi di sini untuk seleksi fiturnya yaitu menggunakan metode algoritma genetika atau GA. Jadi seleksi fitur GA ini dilakukan menggunakan algoritma genetika yang bekerja dengan mekanisme yang pertama yaitu setiap individu itu subset fitur yang diwakili oleh kromosom. Jadi ada 0 sama 1. Untuk nolnya itu untuk fitur yang tidak dipilih dan satu untuk mewakili fitur yang dipilih. Terus selanjutnya, akurasi model random forest digunakan sebagai evaluasi untuk memilih individu yang paling baik. Lalu selanjutnya yaitu operasi evolusi dan crossover yang menggabungkan dua kromosom tadi untuk menciptakan individu yang baru. Lalu yang terakhir yaitu mutation, yaitu mengubah gen pada kromosom untuk menjaga keberagaman populasi. Jadi di sini kami menggunakan kombinasi antara algoritma random forest dan juga genetic algorithm. Jadi di sini mengapa memilih random forest karena kemampuannya dalam menangani dataset dengan berbagai jenis fitur, termasuk dataset yang tidak seimbang, serta dapat memberikan hasil yang cukup stabil dan interpretasi yang baik melalui pengukuran pentingnya fitur. Next.
Oke, di sini dapat dilihat hasil dari genetic algorithm yang untuk data testing 30% dan trainingnya 70%. Di sini dapat dilihat yang pertama awalnya ini perubahannya langsung turun lebih tajam. Jadi di sini menunjukkan eh, proses awal eksplorasi. Jadi di akhirnya di sini stabil. Ini menunjukkan bahwa hasilnya sudah konvergen dan berhasil untuk mengoptimalkan seleksi fitur tadi. Sini juga eh, hampir sama dengan yang sebelumnya. Untuk training 80% dan juga testing 20%. Untuk hasil akhirnya juga sudah mulai menunjukkan bahwa solusinya sudah konvergen. Di sini dapat dilihat akhirnya iterasinya sini sudah stabil. Next. Untuk training 60% dan juga 40% juga sama. Pada awalnya mengalami penurunan secara drastis lalu stabil juga menunjukkan bahwa solusi yang digunakan sudah konvergen. Baik, untuk selanjutnya terdapat metodologi penelitiannya. Yang kedua ada kami menggunakan random forest classifier, di mana random forest classifier ini digunakan sebagai pelatihan dari modelnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kenapa kami memilih algoritma ini, random forest classifier, karena bisa menangani dataset dengan berbagai jenis fitur, seperti dataset yang tidak memiliki tidak seimbangan. Di sini digunakan dengan prosesnya sebagai melatih modelnya dengan dataset latihan yang telah direduksi dimensinya, menguji modelnya pada dataset uji, dan juga menghitung metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan juga advance score. Nah, di sini kemudian untuk hasil dari akurasinya berserta teman-temannya, di mana pertama akurasi ini tuh menunjukkan hasil prediksi dari modelnya, di mana semakin mendekati satu, maka hasil akurasi tersebut semakin bagus. Kemudian ada Matthews Correlation Coefficient yaitu MCC, di mana ini tuh untuk mengukur korelasi antara prediksi model dan nilai aktual yang berkisar antara negatif satu hingga satu. Nilai ini menunjukkan korelasi sedang sehingga modelnya itu memiliki kemampuan prediksi yang memadai meskipun tidak terlalu optimal untuk keseluruhan dari tiga tersebut. Kemudian selanjutnya ada area under curve receiver operating karakteristik atau yang disebut dengan AUC-ROC, di mana kemampuan model ini untuk membedakan antara kelas yang baik semakin mendekati satu semakin lebih baik. Di mana AUC ini menunjukkan bahwa meskipun kelasnya itu minoritas dan sulit diprediksi, tetapi modelnya itu memiliki performa yang baik dalam diskriminasi kelasnya. Kemudian untuk tiga hal lainnya, yakni ada precision yang menunjukkan proporsi prediksi yang benar, positif dibanding dengan semua model positif yang dibuat oleh modelnya, recall atau yang disebut dengan sensitivitas atau true positive rate, di mana ini untuk menunjukkan seberapa banyak dari sampel positif yang benar-benar terdeteksi oleh modelnya, dan juga ada advance score yang dimana ini adalah rata-rata harmonik dari precision dan juga recall tersebut, di mana ini tuh memberikan gambaran dari keseimbangan antara keduanya. Berikut adalah hasil training dan juga testing 30% untuk akurasinya sebesar 0,778 atau 0,78. Kemudian untuk AUC-ROC-nya itu 0,916, di mana bisa dibulatkan menjadi 0,92 atau ini bisa mendekati 1 atau 92%, di mana hasil ini tuh baik. Bisa dilihat juga dari precision, recall, advance score, dan juga supportnya. Kemudian selanjutnya ada hasil dari training 80% dan testing 20%. Untuk akurasinya sekitar 0,7667 atau bisa disebut 0,77, dan untuk AUC-ROC-nya sekitar 0,3302 atau 0,3. Selanjutnya pada training 60% dan testing 40%-nya terdapat akurasi 0,78 dengan AUC-ROC-nya ini 0,8389 atau bisa disebut 0,8. Di mana untuk evaluasi performa model ini tuh
Kami menggunakan beberapa metrik yang sudah kami jelaskan tadi, di mana ini tuh dilakukan beberapa skenario pembagian data dan data uji yang tiga tadi, yakni 70-30, 80-20, dan 60-40 untuk memastikan model itu dapat memberikan hasil yang konsisten. Selanjutnya, untuk visualisasinya, kami menggunakan dua hal. Pertama, ada diagram batang, di mana diagram batang ini digunakan untuk menampilkan distribusi dari nilai akurasi MCC tadi, dan juga OCR-OC dari berbagai skenario, pembagian data latih, dan juga data uji. Ini tuh untuk bertujuan untuk memberikan visualisasi yang mudah, dan juga dipahami tentang perbandingan performanya dari model dalam setiap skenario-nya, sehingga memudahkan analisis pola atau tren dalam kinerja model tersebut. Sini untuk training 70 dan juga testing 30%, di mana dari yang di sini change in node itu yang paling tinggi. Selanjutnya, pada training 80% dan testing 20% ini hampir rata semua, di mana sepertinya yang dari ini karena yang lebih tinggi sedikit pada nodes yang di tengah ini. Kemudian untuk yang 60 dan 40% terdapat change in node juga yang paling tinggi yang ada di sini sama seperti 70-30. Yang kedua ada visualisasi dari confusion metric, di mana confusion metric ini digunakan untuk memberikan gambaran detail tentang prediksi modelnya. Ini tuh untuk menunjukkan jumlah prediksi yang benar, true positif dan true negatifnya, serta kesalahan prediksi dari false positif dan false negatif untuk setiap kelas target tersebut. Dengan menggunakan ini, kami dapat memahami sejauh mana model ini berhasil membedakan antara kelas-kelas penyakit limfanya, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan seperti pada kelas yang kurang terprediksi dengan lebih baik. Di sini untuk hasil dari confusion metric dari training 70% dan testing 30%. Kemudian selanjutnya ada training 80% dan testing 20%. Dan juga ada dari training 60% dan testing 40%. Di mana yang nilai gelap ini semakin mendekati keakuratannya dibandingkan yang cerah. Baik. Untuk kesimpulannya, model Random Forest Classifier ini berhasil diterapkan pada dataset limfografi dengan akurasi terbaik dari sebesar 78% dan erosinya sebesar 92% pada hasil perbandingan dari training dan juga testing dari yang 70 dan 30%. Mengapa kami mengambil hal ini? Karena AOC dan ROC-nya itu lebih besar pada training dan testing ini, di mana AOC dan ROC ini menunjukkan eh, karena dataset kami itu acak dan juga sedikit sulit untuk memilah dari kelas-kelas positifnya, maka kami mempertimbangkan yang lebih tinggi AOC dan erosinya yang tinggi itu yang lebih akurat daripada dua lainnya. Kemudian visualisasi ini juga menunjukkan bagaimana diagram Batan dan conversion metricnya itu menunjukkan performa model yang stabil, meskipun beberapa itu terdapat tantangan dalam prediksi kelasnya itu masih minoritas. Juga untuk peningkatannya, kami dapat dipertimbangkan dengan penyeimbangan data untuk optimasi optimasi hyperparameter. Jadi kami juga mendapatkan kesimpulan bahwa penggabungan kedua metode tersebut itu memberikan keunggulan berupa model yang lebih sederhana, namun tetap mempertahankan performa yang optimal, terutama untuk dataset seperti yang kami gunakan karena fiturnya tuh cukup banyak. Berikut merupakan sumber jurnal yang kami gunakan untuk analisis dari limfografi ini. Baik, cukup sekian dari kami kelompok 11 terkait dengan penjelasan dari proyek final UAS tentang penerapan random forest untuk diagnosis penyakit limfa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.